beriman dengan wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita wajib untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini didasarkan pada beberapa ayat dan hadis. Di sini disebutkan satu ayat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 165, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Bahwa ada sebagian orang yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, dijadikan sekutu-sekutu yang mereka mencintai. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada cabang iman yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-ashiru al-imanu biwujubi mahabbatillahi azza wa jalla. Al-ashiru utawi kang kaping 10 min syu'abil iman iku al-imanu iman biwujubi mahabbatillahi kelawan wajibe cinta atau demen maring Allah azza wa jalla. Liqaulihi krana dawe Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Wa minan nasi lan iku setengah sangking manungsa man utawi wong yattakhidhu kang dadekaken sapa man min dunillah sangking sakliyane Allah andadan ing sekutu-sekutu. Yuhibbunahum kang demen sapa man ing andadan utawa min dunillah ka hubbillahi kaya demene maring Allah. Walladzina amanu walladzina lan utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina iku asyaddu luweh banget apane hubban demene lillahi maring Allah. Suratul Baqarah. Wali hadisi Anas bin Malik lan krana hadise Anas bin Malik fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Salasun ana telu man utawi wong kunna kang iku ana apa salasun fihi ing dalem man wajada mongko nemu sapa man bihinna kelawan salasun halawatal iman ing manise iman. Ayakuna iku yen ta ana sapa Allahu Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku ahabba luweh den demeni ilaihi maring wong utawa man mimma tinimbang sangking barang siwahu kang sakliyane Allah wa rasuluh. Wa ayyuhibba lan yanta demen sapa man almar'a ing wong suci la yuhibbuhu ora demen sapa man ing almar'a illa lillahi kejaba krana Allah. Wa ayyakraha lan yanta sengit sapa man ayauda ing yanta bali sapa man fil kufri ing dalam kekufuran kama yakrahu kaya oleh sengit sapa man
antu qada yen toten nyalaaken lahu ketueman apa naron geni fayuqdhafu nuli den lemparaken sapa man fiha ing dalam nar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cabang iman yang ke-10 adalah beriman tentang atau beriman dengan wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita wajib untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini didasarkan pada beberapa ayat dan hadis. Di sini disebutkan satu ayat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Bahwa ada sebagian orang yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, dijadikan sekutu-sekutu yang mereka mencintai sekutu-sekutu bagi Allah tersebut seperti halnya mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian juga berdasarkan hadis Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Disebutkan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila 3 hal itu ada pada seseorang, maka orang tersebut akan menemukan manisnya iman. Yang pertama, yaitu apabila Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selainnya. Dan yang kedua, apabila seseorang mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, yaitu apabila seseorang benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci apabila dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah itu hukumnya adalah wajib. Ini yang pertama. Dan ini tergolong sebagai minal wajibat al-qalbiyah, di antara kewajiban hati. Setiap muslim, setiap mukmin, dia wajib untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan mengagungkannya. Dengan mengagungkannya sesuai dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensifatinya dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu cara bagaimana seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencelanya, tidak mensifatinya dengan sifat-sifat yang tidak sempurna, tidak mensifatinya dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sifat makhluk adalah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mensifati Allah dengan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk.
Tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat manusia. Karena seseorang yang mensifati Allah dengan sifat manusia, maka berarti dia telah menghina Allah. Berarti dia telah merendahkan Allah. Karena Allah adalah Al-Khaliq, dia mensifatinya dengan sifat makhluk. Berarti dia merendahkan Allah, dia menghina Allah. Dan hukumnya dia jatuh kepada kekufuran. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka dia telah kufur. Al-Imam At-Tahawi As-Salafi, karena beliau hidup pada masa salaf, beliau menegaskan bahwa seseorang yang mensifati Allah dengan sifat manusia atau sifat makhluk secara umum, karena sifat manusia juga merupakan sifat makhluk secara umum, maka faqad kafar, maka dia telah kufur dengan hal itu. Karena mensifati Allah dengan sifat makhluk berarti telah menghina Allah. Karena Allah adalah Al-Khaliq, maka kita mensifati Allah dengan sifat-sifat Al-Khaliq. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluk. Zat Allah tidak serupa dengan zat makhluknya. Sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan makhluknya. Karena itu, seseorang yang mensifati Allah dengan sifat makhluk, artinya dia menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya, atau menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Nah, maka orang yang seperti itu, orang yang menghinakan Allah, orang yang mencela Allah dengan mensifatinya dengan sifat makhluk, berarti dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang mencintai Allah, maka dia akan mensifatinya dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nah, ya, perbandingannya seperti seseorang, ini hanya sebagai takrib, bukan penyamaan, pendekatan pemahaman. Seseorang yang misalnya mengaku mencintai orang lain, tentu dia tidak akan menghinanya. Dia tidak akan mencelanya. Kalau ada seseorang mengatakan, saya mencintai kamu, kemudian orang itu mencaci maki orang yang dia katakan dia mencintainya, mencaci makinya, menghinanya, menjelek-jelekannya, mensifatinya dengan sifat-sifat yang buruk, maka dipertanyakan apa betul dia mencintai orang tersebut. Karena orang yang mencintainya tentu dia akan mensifatinya dengan sifat-sifat yang baik, sifat yang bukan sifat yang buruk, yang bukan merupakan sifat dia. Misalnya seseorang mengatakan kepada orang yang dicintainya, saya mencintai kamu, kamu itu kayak misalnya hitam kayak areng misalnya, atau kamu itu putih kayak sapi misalnya, dan sebagainya. Ini apa? Nah, ini kan aneh. Bisa diterima nggak oleh akal kita ada seseorang mengaku mencintai seseorang tetapi dia menghinanya? Nah, ini nggak bisa diterima oleh akal kita. Demikian juga kita sebagai orang mukmin, kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita mensifati Allah dengan sifat-sifatnya yang layak, sifat-sifatnya yang sempurna, yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang Wahabi misalnya,
Mereka mengaku mencintai Allah, tetapi kemudian mereka menghina Allah dengan mensifati Allah dengan duduk, mensifati Allah dengan beranggotakan badan kayak manusia, mensifati Allah dengan bertempat, mensifati Allah dengan memiliki ukuran, memiliki bentuk. Itu namanya menghina Allah. Dia bilang mencintai Allah, tetapi kemudian menghina Allah karena dia mensifatinya dengan sifat-sifat manusia, dengan sifat-sifat makhluk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati. Jika kita mencintai Allah, maka kita belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar kita mensifati Allah dengan sifat yang yang sempurna dan layak baginya dan tidak terjerumus pada penghinaan dan celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sifat ini kaidahnya sebenarnya yang paling penting harus kita pegangi adalah ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Ini adalah kaidah besar dalam tauhid yang harus kita pegangi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya, bahwa makhluknya itu tidak serupa dengan Allah. Udah, ini sesuatu yang kaidah yang penting sekali untuk kita pegang. Karena dengan berpegang kepada laisa kamitslihi syai', maka kita akan selamat dari menyerupakan zat Allah dengan zat makhluknya. Kita akan selamat dari menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kita akan selamat dari menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan-perbuatan makhluknya. Kita akan mensucikan Allah dengan pensucian yang total dari menyerupai makhluknya. Maka ini yang harus dipegang oleh kita dalam hal kita agar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah artinya beriman kepada Allah dengan iman yang benar, artinya kita mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar, mensifatinya dengan sifat-sifat sempurna yang layak bagi Allah. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengikuti, dengan mentaati Allah, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan beberapa hal. Maka wajib bagi kita untuk menjalankannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan kita untuk melakukan beberapa hal. Maka kita meninggalkannya. Karena kita mencintai Allah, maka apa yang diperintahkan kita jalankan dan apa yang dilarangnya maka kita tinggalkan. Itulah bukti bahwa seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, mencintai Allah itu juga berarti kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Allah juga berarti apa tadi? Mengikuti. Kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyun minallah, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengikuti Nabi berarti mengikuti Allah. Mentaati Nabi berarti mentaati Allah. Bukan Nabi itu Allah, bukan seperti itu. Nanti salah paham. Nah, Allah adalah Tuhan kita, pencipta alam semesta. Sementara Nabi kita Muhammad adalah utusannya Allah. Tetapi ketika kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, itu berarti mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena apa yang dibawa,
apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyun minallah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni. Jika kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku siapa? Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Dengan seperti itu niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, maka ini menunjukkan bahwa salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak cocok dan tidak pas apabila ada seseorang kemudian mengaku mencintai Rasulullah, mencintai Allah, tetapi dia anti terhadap sunnah Nabi. Dia anti terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Rasulullah. Maka itu adalah sesuatu yang tidak benar dan menjadikan seseorang itu bukan muslim. Seseorang yang hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia bukan seorang muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah penjelasan dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran perintahnya adalah sholat. Tetapi bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, berpuasa, Ramadan, kemudian berhaji. Bagaimana rincian tata cara pelaksanaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Karena itu ketika kita mengaku mencintai Allah, maka kita juga harus mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menentangnya. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab ini nanti akan disebutkan beberapa hadis dan beberapa qaul dari para ulama terkait dengan hal ini. Nah, tetapi kita akan jelaskan terlebih dahulu dalam pertemuan ini, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita telah baca, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih, yaitu kitab sahih Al-Bukhari dan kitab sahih Muslim. Kitabul Iman, dalam Kitabul Iman bab halawatil iman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang apabila seseorang itu apabila tiga perkara ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Nah, jadi dia akan merasakan lezatnya keimanan itu. Merasa bahwa keimanan yang ada pada dirinya itu dia merasakannya dengan rasa yang manis, yang lezat. Apa tiga hal itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
Yang pertama adalah apabila Allah dan Rasul-Nya itu lebih dia cintai daripada selain keduanya. Selain dari kedua orang tuanya, selain dari lebih dia cintai dari kedua orang tuanya, lebih dia cintai daripada istrinya, lebih dia cintai dari anak-anaknya, dan lebih dia cintai dari seluruh manusia. Itu yang pertama. Nah, baru seseorang akan merasakan nikmatnya, lezatnya, manisnya keimanan. Sebagian besar kita itu mencintai Allah, tetapi tidak, dan Rasulnya, tetapi tidak lebih dari cinta kita kepada keluarga kita. Sebagian besar orang, dia lebih mencintai istrinya daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika istrinya meminta sesuatu kepadanya, hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka ajaran Allah dan Rasulnya ditinggalkan demi istrinya. Sebagian orang, dia lebih mencintai anak-anaknya daripada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika anaknya menuntut ini dan itu, kemudian dia lebih memilih anaknya daripada kemudian mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Dia rela untuk melakukan perbuatan yang haram demi anak. Dia rela untuk meninggalkan perkara-perkara yang wajib demi istri. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Artinya apa? Dia tidak lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada istri dan anaknya. Sebagian ada yang lebih mencintai orang tuanya daripada Allah dan Rasulnya. Sehingga dia rela melanggar aturan-aturan Allah untuk mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya. Nah, maka seorang mukmin yang sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengalahkan. Mereka tidak mengalahkan cintanya kepada Allah, tidak terkalahkan oleh cintanya kepada selainnya. Kita mencintai orang tua kita, iya. Kita mencintai anak-anak kita, tentu. Kita mencintai istri kita, tentu. Kita mencintai semua orang, iya. Tetapi tidak boleh cinta kita kepada mereka itu mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila mereka orang-orang yang mencintai, yang kita cintai itu menuntut sesuatu yang menjadikan kita lalai dari kewajiban kita, lalai atau menjadikan kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan, maka itu tidak kita ikuti, kita tidak perturutkan. Misalnya istrinya minta, "Mas, korupsi aja lah misalnya daripada nggak punya uang." Jangan dituruti. Ini namanya cinta kamu kepada dia, jangan melebihi cinta kamu kepada Allah. Karena jika dia mengikutinya, berarti dia lebih mencintai istrinya daripada kepada Allah dan Rasulnya. Jika misalnya anaknya, misalnya, "Pak, saya minta ini, minta itu," dan sebagainya, kita nggak usah sholat aja lah, kita jalan-jalan misalnya. Anaknya nangis minta jalan-jalan, sementara waktunya sudah mau habis untuk sholat. Kemudian dia malah nggak sholat misalnya, ngikuti kemauan anaknya, kasihan anaknya yang dicintainya. Maka ini apa? Berarti dia cintanya kepada Allah kalah dengan cintanya kepada anak, dan seterusnya. Kita boleh mencintai selain Allah dan Rasulnya, tetapi cinta kita kepada mereka tidak boleh lebih besar dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tentu ini sesuatu hal yang apa? Sesuatu hal yang berat, sesuatu hal yang sangat berat bagi kita. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh seseorang yang cintanya kepada Allah itu melebihi dari cintanya kepada semua orang.
Beliau sangat mencintai putranya Nabi Ismail alaihi salam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Coba dibayangkan apabila itu terjadi pada diri kita. Apabila Allah memerintahkan kita untuk melakukan seperti yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, apakah kita mampu melakukannya? Sepertinya tidak mampu kita untuk melaksanakan perintah yang semacam itu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak ragu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam jauh lebih besar daripada cintanya kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga tanpa ragu beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih putranya Nabi Ismail. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak. Allah memerintahkan, tetapi Allah tidak berkehendak Nabi Ismail tersembelih. Sehingga meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyembelih putranya Ismail, tetapi beliau tidak tersembelih karena memang Allah tidak menghendaki terjadinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti Ismail dengan sebuah domba yang besar yang didatangkan dari dalam surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah juga salah satu buah kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang berat. Tetapi jika seseorang sudah bisa melakukan hal itu, maka dia akan merasakan betapa manisnya iman itu. Kemudian yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, apabila seseorang itu mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kita sesama muslim itu bersaudara, dan kita juga mencintai mereka. Kita mencintai sesama muslim karena mereka adalah saudara kita. Al-muslimu akhul muslim. Dalam hadis disebutkan begitu. Dalam ayat Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka kita juga mencintai saudara kita sesama muslim. Tetapi ketika kita mencintai mereka, cinta kita kepada mereka adalah lillah. Adalah lillah, karena Allah. Cinta karena Allah. Bukan cinta karena hartanya. Bukan cinta karena rupanya. Bukan cinta karena dunia, tetapi cinta karena Allah. Cinta karena Allah, maka akan menjadikan dia dan orang yang dicintainya itu dalam keadaan baik. Akan menjadikan dia dan orang yang dicintainya itu tetap dalam jalan kebaikan, jalan yang benar, jalan yang memang menjadi tuntunan dalam syariat Islam. Karena seseorang yang mencintai orang lain karena Allah, maka dia akan menghendaki kebaikan untuk orang yang dicintainya. Jadi seseorang, saya ulangi lagi, seseorang yang mencintai seseorang karena Allah, maka dia pasti menghendaki kebaikan untuk orang yang dicintainya. Tidak menghendaki keburukan untuk orang yang dicintainya, tetapi menghendaki kebaikan untuk orang yang dicintainya, dunyan wa ukhran, di dunia maupun di akhirat. Dia menghendaki kebaikan. Dia akan bagaimana selalu memberikan nasihat kepada orang yang dicintainya agar belajar ilmu agama, agar berakhlak yang mulia, agar menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Dia akan selalu membimbing, dia akan selalu mengarahkan, dia akan selalu memberikan nasihat-nasihat pada jalan kebaikan. Itu namanya mencintai karena Allah. Dan dia akan mengingatkan
orang yang dia cintai agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang menjadikan orang tersebut nanti akan celaka di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu sifat orang yang mencintai karena Allah. Tetapi kalau seseorang yang mencintai tidak karena Allah, maka isinya adalah sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk. Bukannya mengarahkan orang yang dicintainya dalam jalan kebaikan dan kebenaran, dia justru menjerumuskan. Dia justru akan menjerumuskan karena dia bahkan akan mengajak orang yang dia katakan dia cintai itu kepada perkara-perkara yang maksiat, untuk melalaikan kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Maka waspadailah orang-orang yang mengaku mencintai kita tetapi dia menjerumuskan kita. Dan kita sebagai seorang muslim, kita mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu seseorang akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu an tuqada lahu narun fayuqdhafa fiha. Yaitu apabila seseorang itu tidak suka, benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dinyalakan api untuknya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api itu. Artinya kita anti terhadap kekufuran. Artinya kita sangat tidak suka dengan kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kekufuran dan tidak mencintai orang-orang yang kafir. Maka kita harus ekstra berhati-hati, ekstra jaga diri dari perbuatan-perbuatan yang kufur. Dengan 3 jenisnya. Kita harus mewaspadai kufur keyakinan yang ada di dalam hati. Kita harus mewaspadai kufur perkataan. Al-kufru al-qawli atau al-kufru lafzi. Kita harus mewaspadai al-kufru al-fi'li, kufur perbuatan. Karena para ulama dalam 4 mazhab, seluruh mazhab itu membagi kufur menjadi 3. Ada kufrun i'tiqadiyun, kufur keyakinan yang letaknya itu di dalam hati. Seperti seseorang yang meyakini bahwa Allah itu tidak ada. Orang yang meyakini atau ragu terhadap keberadaan Allah. Dia ragu apakah Allah itu ada apa enggak. Seseorang yang ragu terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Seseorang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk dalam hatinya. Seseorang yang mengingkari adanya surga, adanya neraka, dan seterusnya. Ini adalah tergolong sebagai kufur i'tiqadi, kufur keyakinan. Seseorang yang meyakini dalam hatinya bahwa Allah itu seperti manusia, memiliki bentuk dan ukuran. Itu adalah kufur keyakinan. Seseorang yang meyakini bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, bertempat tinggal di atas langit. Orang ini telah jatuh pada kufur keyakinan. Kufur keyakinan ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ayat ini menjadi dalil adanya kufur keyakinan, karena irtiyab atau keraguan itu letaknya di dalam hati. Keraguan ada di dalam hati, sehingga dari sini disimpulkan adanya keyakinan yang berada di dalam hati yang disebut dengan kufrun i'tiqadiyun. Kemudian ada yang kedua, namanya adalah kufrun fi'liyun,
yaitu kufur perbuatan. Yaitu yang dilakukan oleh anggota badan, oleh tangan, oleh kaki, oleh anggota badan yang zahir. Nah, seperti misalnya sujud kepada matahari. Seseorang yang sujud kepada matahari, sujud kepada berhala, orang yang melakukannya jatuh kepada kekufuran. Baik dia berniat untuk ibadah kepadanya atau tidak berniat untuk ibadah kepadanya, maka dia jatuh dalam kekufuran. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan janganlah kalian sujud kepada bulan. Hadirin rahimakumullah. Perbuatan yang kufur atau kufur perbuatan yang lainnya, seperti apabila seseorang sujud kepada manusia dengan tujuan untuk ibadah. Dengan tujuan sujud kepada raja, sujud kepada guru, sujud kepada orang tua, tujuannya ibadah. Maka ini juga tergolong sebagai kufur fi'li. Tetapi jika seseorang melakukan sujud itu, tujuannya adalah tahiyyah, untuk menghormati orang tua, menghormati guru atau menghormati raja, maka itu tidak kufur, tetapi tergolong sebagai dosa besar. Karena dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada manusia lain itu diharamkan meskipun dengan tujuan untuk menghormati manusia lain tersebut. Termasuk kufur perbuatan adalah membuang ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah, nama-nama Nabi, nama-nama malaikat, kertas yang berisi ilmu-ilmu syara ke tempat-tempat yang najis dan kotor. Ini juga tergolong sebagai kufur perbuatan. Menginjak dengan Al-Quran dengan sengaja dan dia tahu bahwa itu Al-Quran, mendudukinya dengan pantatnya dengan sengaja dan dia tahu bahwa itu adalah Al-Quran, ini juga termasuk kufur perbuatan. Harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan kufrun qauliyun atau kufrun lafziyun, yaitu kufur ucapan yang letaknya ada pada lisan. Dan ini kufur yang paling banyak terjadi pada seseorang. Seperti seseorang yang mengucapkan dengan lisannya, mengatakan misalnya Allah itu zalim, Allah tidak adil, dia mengatakan begitu. Ini adalah kufur ucapan. Atau seseorang misalnya dengan lisannya mengatakan ada sebuah kejadian, dia mengatakan ini terjadi bukan dengan takdir Allah. Dia meyakini ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir Allah, kemudian dia mengucapkannya dengan lisan, mengatakan ini kejadian ini bukan takdir Allah. Ini dia jatuh kepada kufur ucapan. Seseorang yang mencaci maki Allah dengan lisannya, mengatakan dengan lisannya Allah itu bodoh, dan mengatakan dengan lisannya Allah itu tuli dan sebagainya, maka dia jatuh pada kufur ucapan. Kita semuanya harus mewaspadai terhadap 3 jenis kekufuran itu. Karena 3 jenis kekufuran, masing-masing dari 3 jenis kekufuran itu bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran dengan sendirinya, meskipun tidak diikuti dengan jenis kekufuran yang lainnya. Seseorang yang meyakini keyakinan kufur, meskipun dia tidak mengucapkannya dan tidak melakukannya, dia telah jatuh kepada kekufuran. Seseorang yang mengucapkan kata-kata kufur, meskipun dia tidak meyakini keyakinan yang kufur atau melakukan perbuatan yang kufur, maka dia telah jatuh pada kekufuran. Demikian juga seseorang yang melakukan perbuatan kufur, meskipun dia tidak meyakini kekufuran dan tidak mengucapkan kata-kata kufur, maka dia telah jatuh pada kekufuran. Karena setiap jenis dari 3 jenis kekufuran itu bisa menjatuhkan seseorang
dalam kekufuran dengan sendirinya meskipun tidak dibarengi dengan jenis kekufuran yang lainnya. Nah, agar kita bisa mendapatkan manisnya iman, maka kita harus takut, harus benci terhadap kekufuran, harus membenci, mewaspadai kekufuran sekuat tenaga. Kita pelajari ahkamur riddah, kita pelajari contoh-contoh riddah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak apa saja ya yang termasuk sebagai kufur perkataan. Dipelajari sebanyak-banyaknya, kaidah-kaidahnya, contoh-contohnya secara rinci dipelajari. Apa saja keyakinan-keyakinan yang bisa menyebabkan kufur dipelajari. Contohnya apa saja, sebanyak-banyaknya. Apa saja yang keyakinan, perbuatan yang bisa menyebabkan kufur dan seterusnya, itu semuanya dipelajari. Dipelajari sedetil-detilnya, kaidahnya itu dipelajari sampai betul-betul faham, agar seseorang bisa terhindar dari kekufuran. Karena untuk menghindari kekufuran, maka seseorang harus tahu apa saja sih yang bisa menyebabkan kekufuran. Agar seseorang bisa selamat dari kufur keyakinan, maka seseorang harus belajar apa keyakinan-keyakinan yang kufur itu. Contohnya apa saja. Untuk bisa seseorang menghindari dari kufur perbuatan, maka seseorang harus belajar apa saja kufur perbuatan. Perbuatan yang tergolong sebagai kufur itu apa saja, harus dipelajari secara detail. Untuk bisa menghindari kufur perkataan juga demikian, seseorang harus belajar apa saja perkataan-perkataan yang menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran. Baru seseorang bisa menghindarinya. Karena kaidahnya mengatakan malam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Seseorang yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh pada keburukan itu. Kalau seseorang nggak tahu kalau perkataan ini adalah kufur, maka dia akan mengucapkan perkataan itu. Seseorang yang nggak tahu bahwa keyakinan tersebut adalah keyakinan kufur, maka dia akan meyakininya. Seseorang yang nggak tahu bahwa menginjak mushaf dengan sengaja itu kufur, maka dia bisa saja melakukannya. Nah, seseorang yang nggak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh pada keburukan itu. Dia akan melakukan perbuatan buruk tersebut. Karena itu, seseorang harus, kalau kita memang betul membenci kekufuran, sebagaimana kita membenci apabila kita dilemparkan ke dalam api neraka, maka kita harus mempelajari ahkamur riddah. Nah, karena banyak orang sekarang, pada masa sekarang ini yang tidak belajar ahkamur riddah. Belajar semua hal, tetapi ketika sampai pada bab riddah hanya dibaca, tidak diterangkan, atau terkadang dilewati. Waktu babur riddah atau kitabur riddah dilewati, tidak dibahas secara khusus, secara detail. Padahal ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk diketahui agar kita bisa selamat dari kekufuran. Nah, saking pentingnya bab tentang riddah ini, maka para ulama akidah maupun para ulama fikih menyebutkan bab ini dalam kitab-kitab mereka. Bahkan ada sebagian ulama yang secara khusus mengarang kitab itu tentang masalah riddah. Nah, saya memiliki kitab judulnya Alfazul Kufri. Nah, jadi hanya satu, Alfazul Kufri, satu jenis kekufuran saja. Lafat-lafat atau ucapan-ucapan yang kufur. Nah, kitabnya kitab tebal, isinya hanya contoh-contoh tentang ucapan-ucapan yang kufur yang nggak boleh kita ucapkan. Ada ulama yang punya perhatian khusus. Ini nggak boleh diucapkan, ini nggak boleh diucapkan, ini nggak boleh diucapkan, ini kufur. Ucapan-ucapan yang kufur semuanya disebutkan di situ. Nah, semakin banyak contoh-contoh
lafaz kufur yang kita ketahui, maka semakin terjaga kita, karena kita nggak akan mengucapkan kata-kata tersebut. Semakin banyak contoh-contoh perbuatan kufur yang kita ketahui, maka semakin kita terjaga dari perbuatan yang kufur. Dan seterusnya. Karena itulah maka ini harus menjadi perhatian bagi kita. Karena seseorang tidak akan merasakan manisnya iman apabila dia tidak membenci kekufuran. Membenci kekufuran sebagaimana dia membenci apabila atau tidak suka apabila dinyalakan api kepadanya, kemudian api neraka, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memiliki tiga hal ini. Mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari cinta kita kepada selainnya. Apabila kita mencintai sesama muslim, maka kita mencintainya karena Allah. Dan yang ketiga, kita membenci kekufuran, kembali kepada kekufuran, sebagaimana kita tidak suka apabila kita dilemparkan ke dalam api neraka. Niscaya jika demikian, kita akan mendapatkan manisnya iman, dan dengan seperti itu, maka ibadah yang kita lakukan itu akan terasa nikmat, terasa lezat. Kebanyakan kita dalam beribadah itu belum merasakan nikmat, belum merasakan lezat. Seandainya sholat itu sudah kita rasakan lezat, niscaya kita akan sholat terus menerus. Tapi nyatanya apa? Enggak, jarang-jarang, 5 waktu saja, yang sunnah jarang. Seandainya kita sudah merasakan nikmat dan lezatnya sholat, niscaya kita sholatnya enggak akan buru-buru. Kita akan khusyuk, kita akan sholat dengan tenang, seperti itu. Tetapi nyatanya kebanyakan kita itu tidak demikian. Maka 3 hal ini yang perlu kita renungkan untuk kita usahakan ada pada diri kita, agar kita bisa mendapatkan manisnya iman, manisnya ibadah, dan semua itu membutuhkan kepada ilmu. Maka hadir dalam majelis ilmu adalah langkah pertama untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan nanti di dunia maupun di akhirat. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.